Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita lanjutkan, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pelaku ekonomi perusahaan. Yang pertama, kemarin kan ditinjau dari aspek kepemilikan modal. Yang kedua, ditinjau dari aspek hukum, dan sekarang yang ketiga ini ditinjau dari aspek usahanya. 1. Ekstraktif, artinya perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dengan memanfaatkan barang-barang yang telah disediakan oleh alam, atau perusahaan yang kegiatannya menggali sumber-sumber ekonomi yang terpendam di alam, yaitu usaha mengambil dan mengelola bahan dari alam secara langsung, seperti yang dilakukan oleh Pertamina dan PT Inco. Ciri-ciri perusahaan ekstraktif antara lain: A. Mengambil barang-barang dari alam. B. Kegiatan utamanya adalah eksplorasi. C. Hasil usaha yang dijual kepada pihak lain adalah barang alami. D. Terikat dengan alam. 2. Perdagangan, artinya perusahaan yang kegiatannya melakukan tukar-menukar atau jual beli barang. Ciri-ciri perusahaan perdagangan antara lain: A. Barang yang dibeli dan dijual sama. B. Sebagian perantara dan produsen kepada konsumen. C. Pendapatan diperoleh dari menaikkan harga jual di atas harga beli. Yang ketiga ada jasa, artinya perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada orang lain, seperti PT Pos Indonesia. Nah, ciri-ciri perusahaan jasa yang pertama: A. Menghasilkan jasa atau pelayanan kepada pihak lain. B. Biaya utamanya adalah biaya administrasi dan biaya gaji. 3. Pendapatan utamanya berasal dari balas jasa yang diterima oleh konsumen. 4. Industri, artinya perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ciri-ciri perusahaan industri antara lain: A. Barang yang diolah dan dijual berbeda. B. Menggunakan peralatan atau mesin. C. Bertujuan mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. 5. Agraris, artinya perusahaan yang kegiatannya dengan cara memanfaatkan atau mengolah tanah untuk ditanami berbagai macam tanaman. Ciri-ciri perusahaan agraris antara lain: A. Usaha utamanya mengolah alam, baik makhluk mati maupun makhluk hidup. B. Terikat dengan alam atau makhluk hidup dan mati. C. Hasil usaha yang dijual kepada pihak lain berupa hasil olahan alam. D. Terikat dengan musim. D. Dilihat dari jumlah karyawannya. Perusahaan dibedakan menjadi 3. A. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang mempekerjakan 1-5 orang tenaga kerja. B. Perusahaan sedang, yaitu perusahaan yang jumlah karyawannya berkisar antara 6-50 orang tenaga kerja. C. Perusahaan besar, artinya perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang tenaga kerja. Perusahaan biasanya didirikan oleh lembaga tertentu yang mempunyai modal yang disebut dengan badan usaha. Jadi, badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor-faktor produksi dalam perusahaan untuk mendapatkan laba. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu A. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta
Keberadaannya sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi Indonesia untuk memanfaatkan segala potensi yang belum tergali dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mampu dipenuhi oleh perusahaan negara. Sebagai pelaku konsumsi, perusahaan swasta membeli bahan baku, mesin, gedung, dan tenaga kerja untuk proses produksi. Sebagai pelaku distribusi, perusahaan swasta menyalurkan hasil produksi kepada konsumen. B. Perusahaan negara. Perusahaan negara atau biasa disebut dengan BUMN adalah perusahaan yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dimiliki oleh negara. Sebagai pelaku ekonomi, perusahaan dapat berperan sebagai A. Perusahaan sebagai produsen, yaitu 1. Menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi. 2. Mengelola bagaimana proses barang atau jasa tersebut dapat diproduksi. 3. Memastikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi dibutuhkan oleh masyarakat luas. B. Perusahaan sebagai konsumen. 1. Mengadakan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok dari produksi perusahaan tersebut. 2. Pengadaan alat atau sarana yang digunakan untuk kelancaran proses produksi, perusahaan alat dan sarana transportasi, bahan bakar, listrik, dan sebagainya. 3. Pembayaran upah karyawan. C. Perusahaan sebagai distributor. 1. Mengadakan kegiatan promosi melalui iklan, baik secara langsung maupun menggunakan jasa media massa. 2. Mengadakan kegiatan perdagangan. 3. Membuka agen atau cabang di beberapa tempat yang dianggap strategis. 4. Memiliki armada angkutan yang menyalurkan hasil produksi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.